Memperkenalkan diri, nama saya Mujia. Saya di sini hadir berperan sebagai pengajar praktik, bisa juga disingkat PP, dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak. Ya, jadi intinya saya mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua rekan-rekan guru di sini untuk saya melakukan pendampingan individu. Saat ini disebut pendampingan individu 0. Rizky Al-Munadar, saya salah satu juga pengajar di sini. Baru masuk 2019. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekalian pas di momen inilah ya Bu ya. Saya nyampaikan makasih kepada kawan-kawan karena dari awal nih mereka lah Bu yang mendoakan saya, mendukung saya, yang terus mensupport saya jangan berhenti Bu. Bahkan waktu saya ikut diklat juga mau mundur salah satu, jangan Bu, ambil dua-duanya. Mereka inilah yang mendukung saya sampai saya di titik ini pun berkat mereka lah Bu. Alhamdulillah saya bersyukur sekali dapat kawan yang rasanya keluarga gitu. Alhamdulillah. Dari titik awal ke titik yang lain gitu kan, titik acuan, artinya ada perpindahan. Nah demikian juga di guru penggerak yang saya pahami ya Bu ya. Mungkin juga bisa saya sharing untuk Pak Aang. Jadi di sini diharapkan nanti ada perpindahan gitu kan, ada perubahan. Perubahannya kemana? Pasti ke arah yang lebih baik gitu kan. Dari yang terutama pada saya sendiri ya Bu, dari saya sendiri setelah mengikuti guru penggerak ini, saya sendiri juga merasakan ada perubahan, ada perbedaan gitu kan, dari cara mengajar saya, dari saya menghadapi siswa, dari saya menghadapi teman-teman di sekolah, itu sangat jelas sekali terasa perbedaannya. Yang LK 11.7 itu membuat sebuah karya Ki Hajar Dewantara, itu puisi. Kebetulan saya juga dibantu sama teman saya guru bahasa Indonesia. Karena saya nggak tahu bait gimana, jadi dia ngajarin saya gimana buat puisi gitu kan. Mungkin awalnya saya tahu Ki Hajar Dewantara ya itu tadi Bu, 3 semboyan tadi kan. Ingat Susung Tulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Itu pun hanya tahu semboyannya aja, tapi nggak tahu maknanya apa kan. Mungkin teman-teman lain pun juga sama seperti itu gitu kan. Atau mungkin ada yang tahu juga. Saya jadi pertama-tama sebelum mengenal guru penggerak ini tahunya ya Ki Hajar Dewantara hanya sebatas 3 semboyan itu. Tapi walaupun itu nggak tahu maknanya apa gitu kan, ternyata masing-masing semboyan itu mempunyai makna tersendiri dan mempunyai arti yang sangat mendalam untuk kita itu ada perubahan gitu kan Bu. Kemudian juga ternyata filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangat hebat gitu kan Bu. Ternyata sangat-sangat berguna sekali bagi saya sebagai seorang guru yang mungkin masih jauh dari harapan seorang Ki Hajar Dewantara gitu kan. Nah dengan Assalamualaikum Bu Eli. Gimana kabarnya Bu Eli? Apa sih yang Ibu rasakan? Agak sulit sih Bu, pertama-tama sulit dipahami gitu kan, mau kemana arahnya gitu. Setelah hampir minggu ketiga gitu kan, udah mulai bisa masuk lah kan, udah mulai bisa mencerna. Kemudian capaian apa yang sudah Ibu peroleh? Kalau tadi kan pertama sulit memahami, sampai minggu keberapa sudah mulai. Jadi sampai minggu 3 itu yang Ibu sebut sudah mulai memahami itu seperti apa? Capaian yang saya dapat tuh ya, saya udah bisa paham tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, menuntun siswa, biar sedikit perubahan di proses mengajar saya di sini. Bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat, mungkin dari murid, sarana prasarananya? Alhamdulillah beliau mendukung. Kalau beliau memotivasi saya ya Bu ya. Kemudian juga menyediakan fasilitas yang ada untuk dipakai gitu kan. Untuk saya, kebetulan saya kan satu mapel sama Bu Eli. Satu mapel ya. Jadi kalau dari saya pribadi tuh, kalau Ibu Eli ikut guru penggerak itu rasanya imbasnya juga ada untuk saya. Saya bisa sharing ke beliau, bisa ilmunya tuh bisa ditransfer juga ke saya. Dan
dalam diri saya juga, cara mengajarnya bisa saya tiru lah gitu Bu. Baik. Dukungan apa yang Ibu berikan? Apa yang bisa saya bantu, ya saya bantu Bu. Oh begitu ya. Biasanya gitu, saling tolong menolong lah. Ya. Ibu siapa namanya? Betri Noviani. Fitri ya. Ya, mudah-mudahan harapan kita sarana termasuk wifi tadi bisa diupayakan sekolah ini berhasil ya. Iya. Apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar Bu Eni? Lagi di sini itu kan sinyalnya agak lumayan susah. Kalau pas yang saya ada di Ketapang sih lancar-lancar gitu kan, makanya kalau mau ngecek pas lagi di sini paling ngeceknya kalau pas lagi di kecamatannya tuh, nah itu sinyalnya lancar gitu kan. Pas saya Atau ada solusi lain? solusinya balik ke kota. Ngajukan buat pasang wifi di rumah dinas. Oh. Nah, selanjutnya apa hal-hal yang Bu Eli ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Kan kita Tingkat kesulitannya mungkin Bu, apakah nanti seberapa nanti kan LMS berikutnya gitu kan. Kalau sekarang kan udah agak yang udah kayak gini, apakah tingkat selanjutnya bakal rasanya kayak nano-nano gitu kan, bakal rasa manis. Apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya. Kadang ada Bu, kan orang ekstra kan pikirnya ilmiah gitu kan, taunya rumus ya. Sekarang ya sudah, apalagi termasuk saya itu lumayan semenjak waktu kuliah sih iyalah Bu kan, antara kuliah dan lain kan jauh lama gitu kan. Udah jarang yang melakukan kegiatan yang ada diskusinya. Paling kita membimbing diskusi siswa kan beda kan, diskusi gitu kan Bu ya, ada presentasinya apa kan, itu kan saya masih banyak diamnya kan. Bu Eli masih ingat harapan kekhawatiran kita waktu itu? Saya takut tidak bisa menjalankan CGP ini dengan baik karena saya kan menjalin 2 diklat sekaligus gitu kan. Tidak. Tidak ya. Tidak. Ada tidak kekhawatiran baru? Tidak. Harapannya masih sama yang kemarin nih Bu ya. Semoga saya bisa membawa perubahan tadi itu kan. Bukan dari kemana Pak sekolah lebih gencar lagi lah kan mendukung saya. Oke. Udah mulai agak berubah mungkin ya Bet ya ngajarnya gitu kan. Sudah terwujud belum itu? Sudah. Harapan saya bisa jalanin modul tersebut dengan baik, terus tidak khawatir dengan sinyal dan tidak khawatir dengan diklat itu. Dukungan kepala sekolah terhadap perubahan di kelas. Dan alhamdulillah kemarin juga cerita sama kepala sekolah senang sekali gitu kan dengarnya, betul tuh Bu. Ya sangat mendukung sekali gitu kan Bu. Pas saya cerita ke beliau ternyata tuh Pak ngajar ke siswa nggak perlu marah gitu kan, ternyata emang udah kodratnya mereka seperti ini gitu kan, apalagi mereka ini lahir di zaman yang teknologi yang serba sangat mudah gitu kan. Selanjutnya itu dukungan kepala sekolah. Sekarang implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bu Eli pelajari, apa perubahan Ibu sendiri setelah mempelajari? Lebih sabar Bu. Lebih sabar, alhamdulillah. Senyum ya. Masya Allah, luar biasa. Itu sudah kemajuan luar biasa itu ya. Mungkin siswa sekarang pun agak heran kan, kok kemarin perasaan tahun lalu mungkin siswa kelas 9 gitu kan. Kenapa Bu Eli ini? Perasaan kemarin galak, sekarang kok enggak gitu kan. Soalnya kan ya, mereka ke satu tuh kan pernah dengar kan Bu Eli tuh garang gini kan ya. Kok sekarang malah ngajarnya kayaknya kebebasan gitu kan ya, bahkan yang enggak ngerjakan tugas, oke kan saya bilang kan, ngapa enggak ngerjakan tugas gitu kan. Kalau biasanya kemarin dihukum gitu kan ya. Kali ini kan enggak saya hukum, saya kasih peringatan kalau sampai 3 kali ada risiko tersendiri gitu kan. Saya bilang bukan berarti saya enggak menghukum, enggak gitu kan. Bisa disimpulkan bahwa dalam memberikan hukuman itu berubah ya. Iya, berubah sekali gitu kan. Kalau ya tadinya mungkin memang saya enggak pernah kasih kekerasan fisik enggak gitu kan. Tadinya kalau mereka enggak ngerjain PR dia udah pungut sampah sama aja. Mungkin sekarang hanya kenapa enggak ngerjain PR ditanya gitu kan ya. Alasan apa gitu kan ya. Mungkin untuk yang pertama kita masih kasih teguran aja gitu kan, kita kasih nasihat gitu kan, kita kasih motivasi lah ke mereka gitu kan. Oke, memang kamu nggak ngerjain tugas, nggak saya hukum keluar, tapi kamu nggak dapat nilai gitu kan. Kalau mau perbaikin silahkan datang kepada saya gitu kan.
Iya. Ada lagi? Sama saya lebih ini ya Bu ya, mulai mempelajari tentang kodratnya anak gitu kan, kodrat alam dan kodrat zamannya kan. Kan tetap ternyata tuh beda kan antara kita dengan mereka gitu kan, waktu kita jadi susah kodrat zaman sama kodrat zaman, ya. kodrat zamannya gitu kan. Ya, baik. Diterapkan terus ya sampai sepanjang hayat kita mengajar gitu kan. Terus perubahan lagi yang pengen saya tambah, ya mungkin wawasan lagi lah Bu ya, wawasan saya dalam mengajar, terus keterampilan saya juga kan dalam membimbing siswa gitu kan. Kadang kan saya juga masih untuk materi sendiri ya Bu ya, kan kadang keterampilan saya masih agak kurang gitu kan. Menggali. Mapolnya gabung 3 mapol gitu kan, karena basic saya sendiri kan sebenarnya kimia gitu kan. Tapi saya belajar IPA yang di dalamnya ada fisika, biologi gitu kan. Nah mungkin di bagian fisika saya masih lemah dalam mengurus keterampilan praktikumnya, itu mungkin yang harus saya tambah lagi gitu kan Bu. Nah jadi itu yang mau saya tingkatkan lagi gitu kan. Rencana tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan. Jadi apa rencana Ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan Ki Hajar Dewantara? Pelajaran yang saya lakukan nanti itu lebih menyenangkan gitu kan, maksudnya itu lebih yang mendengar kemauan siswa dan belajar seperti apa gitu kan. Pengennya tuh Bu saya mau belajarnya gini gitu kan. Mereka kan pengen belajarnya lebih banyak di luar gitu kan, lebih banyak beraktivitas di luar, nggak monoton di kelas. Nah supaya merdeka gitu kan. Iya. Nah itu mungkin yang kedepannya rencananya saya ke depan itu lebih mengajak mereka tuh lebih belajar tuh kontekstual gitu kan. Baik, ya. Soalnya di sekolah ini kan banyak. Apa hal yang paling menarik yang Ibu Eni dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Karena saya bisa ya, yang pertama dapat teman baru ibaratnya ya Bu ya, dapat pengajar yang bisa mencurahkan ilmunya kepada saya. Tentulah sebagai saya anggap itu sebagai salah satu hal yang menarik gitu kan Bu. Karena saya kan dapat tambahan ilmu dari beliau gitu kan. Jadi itu merupakan salah satu hal yang menarik bagi saya Bu. Karena saya bisa mendapat tambahan ilmu. Ada lain? Santai gitu ya Bu ya. Jadi saya tidak tertekan, tidak tegang. Saya tidak merasa tertekan atau terintimidasi gitu kan. Baik, supaya CGP-nya itu aman, merasa nyaman gitu ya. Iya. Benar, kita sih tidak mengintimidasi, kita tidak menekan, bahkan kita menunjukkan Ibu harus gini, itu tidak. Kita hanya menggali semua potensi ada di Ibu. Iya. Cuma mungkin belum nyambung aja. Baik, terima kasih Bu Eni. Satu lagi, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya? Nanti jadwalnya di hari Senin gitu ya, dengan teman-teman yang lebih ramai gitu kan ya. Karena kan ramainya biasa di hari Senin gitu kan Bu. Senin Selasa. Justru kan teman-teman juga ramai. Mungkin teman-teman yang lain pun pengen tahu juga kan, pengen kenal juga dengan pengajar saya, pengen juga tahu guru penggerak itu apa gitu kan. Sangat-sangat menyampaikan. Penyampaiannya sangat-sangat jelas sekali gitu kan. Itu yang sudah baik bagi saya. Nasihat motivasi wejangannya sudah sangat baik sekali. Jika kita tidak bisa bertemu, ruang chat, ruang grup WA itu mari kita optimalkan ya dalam. Baiklah Bu Eni, kita sudahi mungkin ya, sudah cukup. Terima kasih atas semuanya, sambutannya, kebersamaan kita, waktunya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan.